Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam. Di sini kami ingin memaparkan hasil proyek kami dalam mata kuliah Elektronika Daya yang berjudul Penyearah 12 Pulsa menggunakan trapo Y delta untuk menekan harmonisa. Sebelumnya di sini kami ingin memperkenalkan diri masing-masing. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Saya Muhammad Rizky sebagai pemateri 1. Saya Rizka Tarmiji Surwati sebagai pemateri 2. Saya Tengku Muhammad Abbas Azuri sebagai pemateri 3. Nah, selanjutnya setelah sesi perkenalan ini, kami ingin menjelaskan hasil proyek kami atau hasil laporan yang sudah kami tulis sebelumnya, di mana pada judul kami yaitu penyeara 12 pulsa pada trapo Y delta untuk menekan harmonisa. Seperti kita ketahui, penyeara 12 pulsa merupakan salah satu jenis konverter AC yang akan diubah menuju DC yang digunakan untuk meningkatkan kualitas daya dengan mengurangi kandungan harmonisa atau rugi-rugi daya. Rangkaian ini terdiri dari penyeara 6 pulsa yang dioperasikan secara bersamaan dengan sudut yang berbeda 30% serta 12 pulsa dengan menggunakan trapo Y delta. Nah, setelah kita ketahui di sini kita akan melakukan penyeara, maka selanjutnya di sini saya akan menghitung secara sistematis salah satu rangkaian atau perhitungan sistematis rangkaian yang akan digunakan pada proyek ini, di mana diketahui dengan sumber tegangan atau VLL 380 volt dan juga frekuensinya 60 Hz serta dengan beban RLC yang masing-masing berkekuatan resistornya 100 ohm, induktornya 5 mH, serta kapasitornya 1000 mikrofarad, yaitu jenis penyeara 12 pulsa. Di sini saya akan menjelaskan tegangan DC ideal pada sudut 0 dan 30 serta 60 derajat pada rangkaian. Yang kedua, saya akan memprediksi harmonisa pada rangkaian ini. Diketahui dengan kita akan mencari tegangan DC atau VDC-nya, kita menggunakan rumus 3 akar 2 per Pi dikali VLL. Sebelumnya kita akan mengetahui atau menulis dulu sudut penyalaan awalnya, di mana di sini saya akan menghitung sudut penyalaan awal yaitu cos 0, karena kita menggunakan 0 derajat, cos 0 sama dengan 1. Di sini kita akan mengalihkan 3 dikali akar 2 per Pi dikali 300 sama dengan 1,35 dikali 380 sama dengan 513 volt. Sementara yang kedua yaitu 30 derajat, di mana kita ketahui cos 30 derajat sama dengan 0,866. Jadi kita tinggal mengkalikan 1,35 dikali 380 dikali 0,866, di mana hasilnya yaitu 513 dikali 0,866 yang mendapatkan hasil 440,2 volt. Sementara pada cos 60 kita ketahui dengan seksama bahwasanya itu adalah bernilai 0,5. Jadi kita tinggal menghitung 1,35 dikali 380 dikali 0,5, di mana kita dapat hasilnya yaitu 513 dikali 0,866, di mana hasilnya yaitu 256,5 volt. 256,5 volt. Jadi tegangan pada masing-masing sudut penyalaan pada sudut 0 yaitu 513 volt, pada sudut 30 444,2 volt. Sementara pada sudut 60 yaitu 256,5. Nah, selanjutnya saya akan menghitung arus DC atau IDC-nya, di mana kita menghitung IDC sama dengan VDC per R. Maka kita masing-masing membagi pada sudut 0, 30, serta 60. Itu dapat dihasilkan pada sudut 0 yaitu 5,13 ampere. Sementara pada sudut 30 kita dapat menghasilkan 4,44 ampere. Dan juga pada sudut 60 kita akan menghasilkan 2,565 ampere. Nah, selanjutnya kita ikut menghitung prediksi harmonisa, di mana pada rumus ini kita menggunakan rumus 12N plus 1, di mana kita akan menghitung orde 5, 7, 11, dan 13.
Di sini kan kita memakai frekuensi 60. Maka kita tinggal mengkalikan hasil atau mengkalikan jumlah yang ada di sini. Di mana 5 dikali 60 yaitu 300 Hz, 7 dikali 60 420 Hz, 11 dikali 60 660 Hz, dan juga 13 dikali 60 sama dengan 780 Hz. Jadi kita dapat mengetahui prediksi harmonisa pada orde 5, 7, 11, 13 yang masing-masing yaitu 300 Hz, 420 Hz, 660 Hz, dan juga 780 Hz. Sementara untuk prediksi THD, kita akan menggunakan rumus di mana THD sama dengan akar dari I 2 sampai dengan 11 ditambah 2 sampai dengan 13 itu termasuk dalam jumlah harmonisanya. Nah, kita kan menggunakan orde 5, 7, 11, 13 dengan sudut 0, 30 dan juga 60 derajat. Di sini sudah kami hitung sebelumnya di mana pada saat sudut penyalaan 0 derajat kita dapat menghitung kalkulasi THD-nya yaitu sekitar 12% sampai 15%. Sementara pada sudut 30 di sini kita dapat mengetahui THD-nya yaitu yang berjumlah 15% sampai 18%. Dan juga pada sudut 60 THD-nya itu meningkat yaitu 18 sampai 22%. Nah, dengan hasil perhitungan ini kita dapat mengetahui bahwa VDC akan menurun apabila sudut penyalaan semakin besar. Begitu juga dengan IDC. Berbeda dengan perhitungan THD dan juga masing-masing sudut penyalaan, apabila semakin besar, maka kita akan meningkatkan juga THD-nya. Hal ini juga sama seperti saat kita melakukan perhitungan ripple, yang juga akan meningkat apabila sudut penyalaan meningkat. Nah, selanjutnya saya akan oper kepada teman saya yang akan menjelaskan rangkaian yang ada pada gambar. Kepada saudara Rizkan, saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian kami yang telah kami buat, di mana ini adalah rangkaian 12 pulsa dari penyarah. Di sini kami memasukkan yaitu 3 pasa, di mana line to line-nya adalah 535 volt dan frekuensinya adalah 60. Di sini juga kami memakai trafo Y delta, di mana yang akan dihubungkan di 12 dioda yang akan membentuk 12 pulsanya. Di mana di sini juga memakai thyristor untuk membuat sudutnya, di mana juga ada gating block yang membuat posisi dari jatuh sudutnya, dan juga ada kapasitor di mana besar kapasitornya yaitu 1000 mikrofarad. Ada resistor dengan besar tahanan 100 ohm. Juga ada induktor dengan 10 mili Henry. Juga ini sebagai voltmeternya yang akan melihat bentuk gelombangnya. Saya juga akan menampilkan tentang program pembandingnya yaitu penyarah 6 pulsa. Tunggu. Ini adalah saya bagikan dulu gambarnya.
ini adalah gambar rangkaian dari 6 pulsa, di mana memiliki 3 fasa juga, yang mana frekuensinya 60 Hz dan 6 di termistor. Juga ada kapasitor yang 1000 mikrofarad, resistor 100 ohm, induktor 10 mikrohenry juga, dan di sini adalah ada voltmeternya. Di sini akan lanjut ke teman saya yang akan membahasnya. Baik, di Baik, sini terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan dari teman saya tadi, Rizkan, yang mana kita masuk ke bab 4, yaitu bab pembahasan. Nah, di subbab 4.1 kita menemukan dua buah rangkaian yang seperti sudah ditunjukkan oleh teman saya tadi. Yang pertama ada rangkaian penyiar 12 pulsa, dan yang kedua ada tolong ke bawah. Nah, yang kedua ada rangkaian penyiar 6 pulsa. Oke, kita lanjut ke percobaan yang pertama. Nah, sini kita lihat atas 4.2. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke percobaan yang pertama, yaitu perbandingan penyiar 6 pulsa dan juga 12 pulsa. Yang mana di 4.2.1 di sini merupakan perbandingan bentuk gelombang dari VDC output dari 6 pulsa dan juga 12 pulsa. Tolong ke bawah, dislide ke bawah. Ya, segitu. Nah, yang grafik atas itu merupakan tegangan output penyiar dari 12 pulsa. Dan juga yang bawahnya itu merupakan 6 pulsa. Di sini dapat terlihat teman-teman bahwasanya ini boleh diketahui bahwasanya parameternya itu sama, nilai RLC-nya itu sama. Tetapi hasil grafiknya itu berbeda. Nah, untuk grafik pertama bisa kita lihat yang 12 pulsa itu lebih stabil, lebih lurus dia. Dia lebih lurus hasilnya, output tegangan DC-nya. Sedangkan yang dia 6 pulsa, dia lebih bergejolak, lebih banyak ripple situ, lebih banyak harmonisanya. Jadi untuk ini menang yang 12 pulsa karena lebih stabil. Oke, kita lanjut ke percobaan selanjutnya. 4.2.2. Oke. Nah, di sini ada analisis harmonisa masukan. Ini merupakan nilai FFT atau spektrum harmonisa dari arus input. Nah, untuk gambar pertama bisa kita lihat itu merupakan spektrum harmonisa dari 12 pulsa. Dan yang kedua itu ada spektrum harmonisa dari 6 pulsa. Nah, di sini kita menggunakan orde 5, 7, dan juga 13. Jika kita zoom, maka di sini pada orde kelima atau pada 250 Hz, pada yang 6 pulsa, itu dia sangat tinggi. Itu sangat-sangat tinggi. Coba tolong di zoom untuk yang 6 pulsa. Ya, yang 250, oke. Nah, bisa kita lihat dia sangat-sangat tinggi ya. Itu ada sekitar hampir 60. Nah, sedangkan tolong ke atas yang 12 pulsa. Nah, sedangkan yang pada 12 pulsa, ketika dia 250, dia hanya sebesar 5 amplitudenya, sehingga puncaknya itu menjadi lebih kecil. Jadi kesimpulannya untuk analisis harmonisa yang masukan ini, dia ketika 12 pulsa dibandingkan dengan 6 pulsa, maka harmonisanya tentu lebih kecil yang 12 pulsa. Di sini berarti terdapat penurunan dari harmonisa, baik di orde 5, orde 7, maupun juga orde 13. Oke, kita lanjut ke selanjutnya, 4.3. Nah, tolong atas sedikit. Ya, 4.3. Nah, di sini dapat kita lihat ya, 4.3 yaitu pengaruh sudut penyalaan. Nah, di sini pada percobaan ini kita akan membandingkan
dengan parameter yang sama, yaitu dengan yang tadi 100 ohm, kemudian 10 milihenry dan juga 100 mikrofarad. Tetapi sudut penyalaannya itu kita ubah dari 0, 30 derajat dan juga 60 derajat. Tolong di slide ke bawah. Nah, di sini dapat kita lihat gambar pertama merupakan VDC output dalam sistem 12 pulsa pada sudut 0. Nah, jika kita bandingkan dengan yang sudut 30 dan juga sudut, tolong ke bawah, slide sudut 60. Nah, sudut 60, tentu dapat kita lihat perbedaannya ya. Untuk yang dia sudut 0 derajat, dia lebih tinggi untuk VDC-nya. Dia VDC-nya lebih tinggi, dikarenakan pengaruh dari sudut penyalaan ini adalah ketika tegangan mulainya. Jadi semakin besar sudut penyalaan, maka tentu VDC-nya juga akan semakin kecil. Nah, semakin kecil sudut penyalaan, misalnya 0, maka VDC-nya juga semakin maksimal. Oke, tolong slide ke bawah. Nah, ini merupakan yang dia pada 6 pulsa. Dapat dilihat juga ya. Dia lebih tinggi untuk yang pada sudut 0 derajat. Sehingga yang paling optimal itu sudut 0 derajat. Tolong di slide ke bawah. Nah, di sini ada tabel. Di sini ada tabel. Untuk sudut penyalaan pada sudut 0, untuk 12 pulsa, maka VDC-nya itu sebesar 513 volt. Pada 30 derajat, VDC-nya adalah 444 volt. Nah, pada 60 derajat, VDC-nya adalah 256 volt. Untuk TDH-nya pada 12 pulsa, pada sudut 0 derajat, dia 15%. Pada sudut 30 derajat, 20%. Dan juga pada sudut 60 derajat, dia 30%. Sedangkan pada yang 6 pulsa, sistem penyarah 6 pulsa, VDC-nya itu sama saja. Tetapi dia di sini terdapat perbedaan yang sangat kecil seharusnya. Di sini perbedaan sangat kecil. Seperti yang di grafik tadi. Tetapi jika kita lihat untuk THD-nya di sini sangat jomplang sekali. Ketika dia sudut penyalaan 0, maka dia di sini THD-nya sebesar 30%. Artinya ini THD-nya sangat-sangat besar ya. Kemudian pada 30% dia 35% dan 60% adalah 45% untuk THD-nya. Jadi dapat kita simpulkan di sini semakin besar sudut penyalaan, maka THD-nya juga akan ikut semakin membengkak, teman-teman. Oke, kita lanjut ke percobaan selanjutnya. Kita masuk ke 4.4, yaitu pengaruh variasi beban. Nah, pada percobaan ini kita akan menggunakan parameter yang sama tetap, hanya saja kita mematikan di antara komponen RLC-nya. Untuk yang pertama, itu yang kita pakai hanya yang R saja. Tolong di slide ke bawah, ya. Nah, untuk gambar pertama, tolong diperbesar sedikit. Ya. Untuk gambar pertama, VDC output-nya dalam sistem 12 pulsa, tetapi dengan beban hanya R. Jika kita bandingkan dengan ketiganya, tolong diperkecil, ya, untuk di sini. Jika kita bandingkan dengan RL, tentu yang RL, dia ripple-nya atau harmonisannya dia lebih kecil daripada yang beban R saja tadi. Itu dikarenakan terdapat penambahan induktor di sini. Tetapi pada RLC, dia terdapat komponen filter di situ, yaitu berupa kapasitor. Sehingga ripple-nya atau harmonisanya ini menjadi lebih ditekan lagi, menjadi lebih kecil lagi di sini. Menjadi lebih rata lagi daripada yang R saja ataupun yang RL saja. Oke, kita lanjut untuk yang 6 pulsa. Sebenarnya untuk 6 pulsa sama saja ya, dapat terlihat di sini. Kita bandingkan yang R saja dan RL dan juga RLC, dapat terlihat sangat jomplang perbedaan di sini ya. Yang untuk RLC itu karena ada komponen filter, tentu dia lebih stabil lagi, lebih lurus lagi.
Oke, tolong ke bawah lagi. Nah, di sini terdapat tabel ya. Terdapat tabel di sini. Yang pertama itu ada beban. Bebannya itu R, RL, dan juga RLC. Nah, pada 12 pulsa, riaknya pada beban yang R saja itu besar. Sedangkan RL dia sedang, dan RLC itu dia kecil. Dengan THD pada R saja dia 18%, kemudian pada RL dia 15%, dan juga pada RLC dia 10%. Nah, di sini terdapat tren penurunan ya, dikarenakan penambahan beban, terutama komponen filter yang membuatnya sangat jomplang perbedaannya. Kemudian kita bandingkan dengan 6 pulsa. Nah, pada RIA, dia termasuk kategori sangat besar, karena THD-nya 35% pada komponen R saja. Kemudian pada komponen RL saja, dia termasuk kategori besar karena sebesar 30% dia untuk THD-nya. Nah, sedangkan pada RLC, dia termasuk sedang karena dia sebesar 25% untuk THD-nya. Nah, tentu di sini terdapat perbedaan sangat jomplang ya teman-teman, antara 12 pulsa dengan yang 6 pulsa. Kalau tadi yang pulsa dia pada R saja hanya riaknya besar, nah pada 6 pulsa dia sangat besar. Nah, pada RLC yang seharusnya dia kecil, pada 6 pulsa dia hanya sampai sebatas sedang saja, yaitu sebesar 25% untuk THD-nya. Oke, teman-teman, tolong lanjut ke bawah. Oke, sepertinya untuk pembahasan saya sudah sampai di sini. Untuk selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman saya yaitu Abbas dan juga Rizkan dalam penjelasan ataupun pemaparan materi tentang proyek yang sudah kami susun. Nah, dapat diketahui setelah kita menjelaskan beberapa contoh atau perhitungan sistematis pada salah satu rangkaian dan juga pada teman saya yaitu Rizkan dengan yaitu menjelaskan gambar rangkaian atau wiringnya, sedangkan teman saya Abbas yaitu menjelaskan hasil atau perhitungan secara langsung atau simulasi yang sudah kami lakukan sebelumnya. Nah, di sini dapat kita ketahui maka kesimpulannya yaitu dengan perhitungan simulasi dan juga perhitungan sistematis yang sudah kami lakukan, salah satunya yaitu dengan itu kita dapat ketahui maka perhitungannya itu sangat dibilang untuk tingkat kesamaan perhitungan itu tidak jauh beda, dalam kurung kita berhasil dalam perhitungannya karena hasil dari perhitungan simulasi dan juga perhitungan teoritis itu sama hasilnya, hanya meleset sedikit saja. Dan juga dengan itu dapat kita simpulkan bahwa peningkatan kualitas daya dengan konfigurasi 12 pulsa penyeara menggunakan trafo Y delta dengan untuk menekan harmonisa pada satu rangkaian itu dapat kita lakukan apabila sudut penyalaannya semakin kecil atau sudut penyalaannya itu 0. Karena apabila pada sudut penyalaan 30 dan 60, maka tingkat harmonisa atau THD-nya itu akan meningkat sangat besar, yang mengakibatkan munculnya ripple atau riak pada rangkaian yang sudah kita lakukan penyeara yang menggunakan 12 pulsa. Dengan panduan yang ada di buku sudah kami lakukan antara kesesuaian teori dan praktek. Ini saling mendukung karena implementasinya sama atau perhitungannya sama. Maka sekian hasil pemaparan laporan proyek atau proyek yang sudah kami lakukan pada perhitungan analisis penyeara 12 pulsa dengan trafo Y delta untuk menekan harmonisa yang dilakukan oleh kelompok 8 yaitu kelompok kami sendiri sudah selesai kami laksanakan. Apabila ada kesalahan dalam menyampaikan atau memaparkan hasil laporan proyek kami ini, kami ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada dosen ataupun
yang lain untuk yang melihat laporan ini. Oke, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.